Oke, ada lagi jawaban yang mungkin berbeda dari Zulfan? Untuk nomor 1 ada? Kebanyakannya yang kayak misalnya mikroskop, cover glass, Saya Bu ada. jadi salah. Apa? Kalau saya ada planktonet, terus mikroskop, cover glass, sama objek glass, terus counting chamber, udah Bu itu. Oke. Oh iya, Ada lagi? pipet tetes Bu, Satu orang pipet lagi yang tetes, belum tuh. pipet tetes satu lagi Oke. Bu. Ada lagi yang beda mungkin? Saya, Bu. Saya silakan Aji apa? Selain planktonet, ada lagi yang mungkin Aji tadi tulis? Kalau saya mau, Bu, gayung, ember, water shoveler, Bu. Sama planktonet udah. Ya. Suara saya putus-putus ya di kalian? Iya nggak? Atau jelas? Jelas, Bu. Ya, oke. Nah, benar kata Kang Sami, ada water sampler. Jadi mungkin ini nggak apa sih, ini untuk pembelajaran kalian juga. Kalau ditanyakan alat sampling, tolong jangan menjawabnya cover glass, mikroskop. Itu jelas bukan alat sampling, itu alat untuk pengamatan dan identifikasi. Tapi untuk saat ini kalian dimaafkan, diperbolehkan. Jadi benar ada planktonet, ada boleh menggunakan ember juga ada, terus gayung juga itu boleh. Tapi intinya untuk sampling itu alatnya planktonet dan water sampler ya umumnya digunakan. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada kuis lagi atau ada mata kuliah yang terkait dengan alat sampling, tolong dijawabnya planktonet dan water sampler, oke? Jangan sampai bawa-bawa gayung itu rinciannya atau teman-temannya pada saat sampling. Berikutnya yang nomor 2, apa yang Anda ketahui mengenai larutan Lugol dan larutan formalin pada pengambilan sampel plankton? Sok ada yang mau coba menjawab? Satu orang aja. Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Untuk mengawetkan plankton, jadi tahan sampai nanti dibawa ke laboratorium gitu. Oke, untuk pengawetan hasil dari sampling ya? Formalin dan juga Lugol. Oke, benar. Rata-rata semua benar menjawabnya. Dan yang ketiga, mengapa dalam praktikum ini Anda mempelajari terlebih dahulu cara mengidentifikasi plankton? Silakan, ada yang mungkin menjawab? Mau coba menjawab? Izin menjawab. Oke, silakan. Dua-duanya deh. Silahkan Kang Taufik dulu. Oke, ya, makasih Kang Uus. Kalau saya, Bu, untuk bisa mengetahui, Bu, dan membedakan gitu mana yang plankton, mana yang bukan gitu. Oke, kalau Kang Altius? Saya kurang lebih sama. Jadi agar mengetahui dulu bentuk-bentuk plankton agar nanti pas menghitung tidak salah. Oke, bagus. Jawabannya benar, rata-rata benar ya. Jadi apa yang kami sampaikan kalian memahami. Berikutnya, nah ini yang terakhir. Apa yang Anda ketahui tentang gambar di bawah ini? Sok, ada yang... Ya, silakan. Ya. Iya, itu betul. Namanya. Istilahnya nama aslinya. Oh, dulu ya. Reisha dulu. Bentar dulu, Van. Sedgwick Crafter. Oke, Irfan. Kalau Irfan apa? Sama, Bu. Apa? Sama tuh apa? Raisa tes. Ya apa? Namanya apa? Oh, kok live meeting? Oke, ada lagi mungkin yang jawaban yang lainnya? Tadi Rama bilang counting chamber, Raisa bilangnya Sedgwick Crafter. Ada lagi yang jawabannya mungkin berbeda dari dua itu? Izin menjawab, Bu. Ya, Oh, Jenny. Hemositometer bukan? Oke, Yoga. Mau coba jawab atau enggak? Iya, Bu. Apa?
Kalau saya mah counting chamber Bu buat menghitung kepadatan mikroba. Kok mikroba? Mikroba Plankton. lagi. Iya ya plankton. Oke, ya. Oke, jawabannya sebenarnya nggak salah ya. Counting chamber, tapi untuk spesifik di plankton ini namanya Sedgwick rafter. Tadi benar kata Teh Raisa itu Sedgwick rafter. Counting chamber pun tidak disalahkan, tapi kalau untuk karena ini kita tentang plankton, namanya itu si Sedgwick rafter. Tapi di modul juga ada yang bilang ya hemositometer. Itu nggak salah juga sih. Tapi boleh-boleh juga. Tapi yang umumnya digunakan untuk plankton namanya Sedgwick rafter. Tolong diingat-ingat ya. Oke, semua pertanyaan sudah kalian jawab semuanya dengan baik, sudah cukup baik. Sekarang kita mulai, saya sarankan pada Akang dan Teteh untuk proses pengamatan dan identifikasi plankton dari hasil sampel sungai. Jadi sungai yang kita amati ini sebenarnya dua, yaitu Sungai Cisaranten dan juga Sungai Cipamokolan. Nah, tapi ini yang kita gunakan untuk identifikasi salah satunya aja. Dan nanti ada kemungkinan ya di salah satu sungai ini yang akan ditugaskan kalian. Jadi kalian benar-benar kami lepas untuk menentukan apakah ini plankton dan namanya apa. Nggak apa kalian belajar. Kalau walaupun salah pun nanti kalian boleh mungkin mendiskusikan atau bertanya kepada Akang dan Teteh. Ke saya juga boleh. Oke? Silakan Kang Roja dan Teh Putri, mangga. Halo, cek. Ada suaranya? Siap, ada. Ada. Ada, Kang. Jadi sekarang kita mau nyontohin nih gimana sih cara sampling atau bukan sampling, cara identifikasi plankton mulai dari cara ngambil larutannya sampai ke cara pakai mikroskopnya. Nah, ini bakal didemonstrasikan sama Teh Putri. Lihat. Nah. Jadi awalnya pertama si mikroskop tuh disambungkan ke aliran listrik, kemudian dinyalakan seperti ini. Dinyalakan seperti ini sampai si cahayanya pas menurut kita. Udah seperti ini, kita ambil sampelnya. Nah, ini ada lens. Ada Object glass. ya, object glass sama. Terus ini ada cover glassnya. Ya. Nah, ini ada dua sampel. Yang pertama tuh dari Sungai Cimincrang, yang kedua dari Cipamokolan. Kita pakai yang Cimincrang dulu. Diaduk dulu, Bu. Ya, biar tidak mengendap di dasar sih. Ini tuh bebas ya, beberapa tetes saja, secukupnya aja tetesannya. Nah, terus ditutup pakai cover glass. Terus nanti tinggal disesuaikan aja sama. Ini kita perbesarannya pakai yang 10 kali. Jadi ada yang 100, ada yang 40. Ada yang ini 10. Ini satu ya. Yang merahnya. Ini biasanya kita pakai yang 10 atau enggak yang 40. Oke, dicoba aja nanti mana yang lebih jelas. Kalau misalkan jelas pakai 10 berarti cukup pakai yang 10. Udah ya. Nih, mungkin videonya bakal kayak gini. Yang ini ya. Ini kita ada yang kelihatannya ya.
Nah, nah itu tampaknya bakal kayak gini. Nah, terus ini kita juga tadi udah sempet cari gitu plankton yang sungai kita tarik. Ini kita baru dapat beberapa, dapat satu ini ada zooplankton. Jadi nanti si gambar ini tuh kita disamakan dengan yang ada di buku salan atau di apapun gitu ya. Terus nanti kita catat di ciri khususnya, klasifikasinya, sama peranannya di perairan. Nah, paling gitu aja sih kalau misalkan cara sampling, cara identifikasi lewat mikroskop. Oke, itu gambarannya ya, secara real kemarin kan animasinya menggambarkan secara simpelnya seperti apa. Tapi sekarang kita langsung ke labnya untuk pengamatan dari identifikasi seperti tadi. Jadi diambil 1-2 tetes dari sampelnya, tapi sebelum diambil itu dihomogenkan dulu si botol Scott-nya, baru diambil sampelnya menggunakan pipet dan dilakukan pengamatan. Nah, pada saat pengamatan, sebenarnya sebelumnya itu kami bertiga itu sama-sama melakukan pengamatan body. Jadi jarak faktor fokus seseorang terhadap bagaimana melihat atau mengamati menggunakan mikroskop tuh kadang berbeda-beda. Kayak tadi mungkin menurut Kang Roja berbesaran 10 ataupun 40 itu cukup, tapi mungkin kalau saya tadi 40 kurang apa ya? Rada blur, pindah. Jadi menyesuaikan saja pada saat proses pengamatan. Walaupun memang di modul secara umumnya, pada umumnya penggunaan si lensanya untuk pengamatan itu perbesaran 4 kali. Nah, itu mungkin sih ya yang menggambarkan ada yang kelewat atau gimana? Jadi kalian pada menggambar gambarnya ya, videonya. Silakan dibuka sesi tanya jawaban oleh Akang dan Tetehnya. Mau tanyakan, teman-teman, terketikum hari ini, silakan. Oh, suaranya putus-putus ya. Suaranya putus-putus, Bu, punten. Di sini ya sinyalnya emang agak kurang sih. Langsung aja pertanyaan paling ya mau nanya nih ke pokoknya ada yang raise hand dulu tadi ya. Ya ini dari Muhammad Ari Hamdan, gimana? Ada. Suaranya putus-putus, Kang. Tadi Kang Muhammad Ari Hamdan ya yang nanya. Boleh, Kang? Langsung aja.
Kang Muhammad Ari Ramdan ya tadi. Halo, suara juga, saya juga putus-putus nggak? Atau jelas? Ini lancar, Pri. Jelas, Kang. Kalau yang Alfi lancar. Oh iya, tadi yang Muhammad, Enggak. tadi yang tanya siapa Jelas, tadi? jelas. Oh iya, iya Bu. Muhammad Ari Hamdan, boleh langsung pertanyaannya. Oh, kalau Muhammad kayaknya lagi sinyal juga mungkin lagi berhalangan ya. Selanjutnya Sopian NPM 206, boleh? Ya, Kang, izin bertanya untuk tadi yang penggunaan lugol atau formalin sama yang pembesaran. Berarti itu untuk yang lugol sama formalin sampai si tangnya diam atau bagaimana, Kang, di si kacanya itu. Terus yang kedua untuk yang pembesaran, berarti itu disesuaikan dengan kitanya ya, Kang? Oh iya, terima kasih untuk Kang Sofian tadi ya. Kalau untuk perbesaran itu disesuaikan sama kita dan disesuaikan sama si planktonnya gitu. Kadang-kadang walaupun kitanya memang gimana ya, ada beberapa plankton memang dia di perbesaran 10 juga udah kelihatan gitu. Tapi ada juga yang harus di perbesaran 40 gitu. Tapi ada juga misalnya kayak mungkin apa ya, mata kita udah sedikit minus gitu ya, atau ada sedikit gangguan gitu, boleh ditambah perbesarannya untuk menambah fokusnya. Mungkin seperti itu, Kang. Kalau untuk perbesaran. Kalau untuk lugol, penambahan lugol atau itunya, tetap sih tujuannya agar kita juga nggak tahu sih. Karena kan itu mikro, ukurannya mikro ya. Jadi kita nggak bisa lihat dia udah tadi yang disampaikan udah harus diam atau masih bergerak gitu. Jadi tujuan kita itu penambahannya itu untuk pengawetan aja gitu. Sama seperti yang pas awal sampel seperti itu mungkin Kang Sofian. Baik, Kang. Terima kasih. Oke, Kang Sofian. Selanjutnya tadi ada Kang Henry Putra Kosasi, NPM 143. Ya Kang, terima kasih Kang. Nama saya Henry, NPM terakhir 143. Saya ingin menanyakan yang tadi ya Kang, yang alat tadi di apa? di tes tadi yang namanya apa? Sedgwick Rafter ya Kang, kalau nggak salah namanya itu. Maaf kalau pengucapannya salah. Nah, saya mau nanya ini, itu tuh emang sama dengan counting chamber atau memang beda gitu? Kalau maksudnya beda alat gitu. Nah, kalau misalkan beda alat, perhitungannya sama atau beda kira-kira? Terima kasih, itu sih, Kang. Oh iya, sebenarnya kalau dibilang beda dari teksturnya mungkin nanti beda gitu. Seingat Akang juga nanti juga teman-teman bakalan pakai yang Sedgwick Rafter atau yang counting chamber itu di praktikum selanjutnya di semester depan. Di semester depan itu ada tentang budidaya pakan alami. Nah, di praktikum budidaya pakan alami itu kan plankton ini digunakan salah satunya sebagai pakan alami nantinya ya, perannya. Nah, di situ kita juga akan lebih ke menghitung sih, menghitung ke menghitung pertumbuhan kalau di budidaya pakan alami itu. Jadi nanti ada Daphnia atau Artemia. Nah, di situ kita pakai yang counting chamber, Sedgwick Rafter. Nah, di situ untuk perhitungannya disesuaikan sama tujuan kita gitu. Soalnya kalau tujuan kita itu untuk menghitung kelimpahan, tentu rumusnya beda gitu. Tapi kalau tujuan kita untuk menghitung seperti sel darah merah, sel darah putih, itu yang Sedgwick Rafter, itu beda lagi rumusnya gitu. Jadi kalau perhitungannya mah sama aja. Kalau memang hanya ditujukan kita itu untuk menghitung kelimpahan, sama aja gitu. Rumusnya pakai yang itu tetap gitu. Jadi di Sedgwick Rafter itu nanti ada kotak-kotak gitu. Terus di situ kita hitung per kotaknya, lalu dimasukkan ke rumus. Mungkin seperti itu, Kang. Tapi itu buat ngitung kepadatan kan, Kang? Sama? Iya. Counting chamber dengan ini yang Sedgwick sama? Oh iya.
Kalau misalkan sama gitu, lebih maksudnya kan biasa menggunakan itu ya yang apa set Dewey Crafter itu. Itunya akurasinya perhitungannya beda atau bagaimana, Kang? Oh iya. Kalau menurut Akang pribadi ya, ini asumsi Akang juga. Ukurannya sih lebih ke ukuran. Jadi di setiap itu kan punya ukuran per kotaknya. Nah, mungkin ukuran per kotak itu bakalan jadi ketentuan di rumus nantinya gitu. Oh iya Kang, terima kasih Sama Kang. ketebalan, iya sama ketebalan kalau nggak salah. Baik Kang, terima kasih jawabannya. Oke. Selanjutnya dari teh lagi. Kang Irfan Nur Rokim NPM 197. Baik Kang, terima kasih. Saya Irfan Nur Rohim NPM terakhir 197 Bang. Mohon izin bertanya untuk apakah bisa dikira-kira gitu untuk satu tetes pipet itu ada berapa, atau mungkin apa perlu dites dari coating covernya dulu Kang gitu Bang. Oke, siap. Terima kasih Kang Irfan. Jadi kalau untuk estimasi di awal kita nggak bisa mastiin tuh, soalnya karena kepadatan dari itunya kan nggak bisa kita lihat karena berbentuk mikro gitu ya, nggak bisa dilihat oleh kacamata, harus bantuan mikroskop. Jadi kita nggak bisa menentukan estimasi di awal gitu. Untuk menentukan kepadatannya ya kita harus melalui identifikasi terlebih dahulu Kang. Pengamatan melalui yang tadi alat service raptornya. Siap baik Kang, terima kasih. Oke Kang Irfan. Selanjutnya Kang Alteus. Baik Kang, terima kasih. Iya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya mengenai teknis mikroskopnya Kang. Kan itu mikroskopnya tadi fokus hanya pada satu titik. Nah, bagaimana sih Kang cara untuk menggeser-geser sampelnya agar bisa terlihat semua gitu Kang? Terima kasih. Oke. Teh Putri boleh di peragakan langsung nggak Teh? Oh iya boleh. Sebentar. Yang ini aja. Ini jadi untuk menggeser tuh ada di sini. Sama untuk memperbesar sama memperkecil si penglihatan meja preparatnya yang ini. Jadi seperti ini nih. Ini tuh menggeser ke kanan dan ke kiri bisa. Ini untuk maju, nih yang ini untuk maju mundur si preparatnya, si sampelnya. Nah ini untuk ke kanan dan ke kiri yang ini yang bawahnya. Nah seperti ini. Ini untuk menurunkan dan menaikkan si meja preparatnya. Nih, yang ini coba kita kayak puter seperti ini. Nanti si meja preparatnya bisa turun atau naik. Seperti ini. Kelihatan nggak perbandingannya? Kelihatan Teh, kelihatan. Nih, ini kan menurunkan nih. Terus kalau mundur, kalau diputar mundur, naik si meja preparatnya. Seperti itu, kurang lebih untuk menggeser-geserkan sampel sama preparatnya. Jelas nggak tadi punten yang nanya? Jelas nggak Kang Eltes? Berarti kalau untuk menaikkan dan menurunkan meja preparat, zoomnya ikut bertambah nggak, Teh? Iya, ikut bertambah si ininya. Kan kalau misalkan mundur ke bawah tuh, jadi akan kayak menjauh gitu ya. Tapi tergantung kejelasan si sampelnya itu. Nih. Nanti ya kalau ke bawah berarti kayak memperkecil seperti itu. Terus kalau ke atas perbesar. Baik Kang Teh, terima kasih. Ya, sama. Oke. Selanjutnya dari Kang. Oh ya itu.
Mustafa ya tadi. Oh iya, Mustafa Sidik, Kang Mustafa Sidik. Baik, terima kasih Kang. Sebelumnya izin bertanya, nama saya Muhammad Mustafa Sidik, NPM 172, mengenai terkait pengambilan sampel di sungai gitu ya Kang ya. Nah, berbicara tentang kepadatan planktonnya itu, eh, tempat terbaik untuk pengambilannya itu apakah di aliran sungai mengalir atau di bagian pinggiran yang tergenang itu Kang? Mungkin sekian kan pertanyaannya. Oh iya. Sebenarnya kalau untuk mungkin gimana ya? Ya, jadi mungkin kayak gini. Dalam suatu perairan juga, misalnya tadi seperti yang Kang Mustafa bilang, di tengah, pinggir ataupun di bagian hulu atau hilir ya nantinya. Nah, di situ juga kita sebenarnya di awal juga kita juga nggak tahu gitu kepadatannya itu yang paling banyak di mana gitu. Jadi untuk itunya kita seperti yang udah jelasin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi untuk titik sampel yang kita ambil itu berapa titik sampel yang harus kita ambil untuk mewakili gitu. Jadi kalau untuk estimasi di mana yang paling tepat, di mana yang paling akan banyak kita dapatkan, mungkin kita tidak dapat mengestimasi itu gitu. Tapi kalau estimasi kita itu adalah pengambilan titik sampel kita itu sudah mewakili gitu. Jadi kalau untuk banyaknya, apakah di sini di titik A misalnya, kita ambil di titik A. Di sini kayaknya banyak nih karena mungkin pendugaan kita di awal mungkin karena ini pencahayaannya terkena pencahayaan langsung terus subur, mungkin itu bisa estimasi di awal. Namun kan kalau untuk kepadatan harus diidentifikasi terlebih dahulu seperti itu, Kang. Jadi kita harus bukan secara acak juga sih, menentukan titik-titik itu untuk mewakili gitu. Jadi kita nggak mungkin belum bisa memastikan kalau di sini banyak, di sini kurang banyak nih gitu. Kecuali mungkin ada faktor lain eksternal seperti ada pencemaran, itu juga mungkin salah satu faktornya di sini ada kepadatannya yang berkurang gitu mungkin. Jadi nggak boleh hanya di satu titik gitu kita mengambil sampelnya. Atau tadi saya salah dengar pertanyaannya, Kang? Bagaimana, Kang? Kang Mustafa? Atau jaringan saya? Sudah, ya yang ditanyakan sudah terjawab. Oh iya, oke. Terima kasih Kang. Oke. Selanjutnya ada dari Teh Hailda. Teh Hailda? Ya, Kang. Ya, boleh. Ya, sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Ya, baik, Kang. Perkenalkan, saya Harida, NPM akhir 165, izin bertanya. Jadi kalau misalkan pengen melihat plankton gitu, secara jelas, lebih ke apa? Jelas ngelihat pigmennya gitu, sama morfologinya, itu butuh perbesaran berapa gitu? Gitu, Kang. Terima kasih. Oke. Teh Putri, mau menjawab tadi? Izin menjawab. Oh iya. Jadi untuk pembesarannya itu beda-beda tergantung kondisi mikroskop dan pencahayaannya itu bagaimana. Jadi nanti menyesuaikan aja saat identifikasi. Jadi itu mah bersifatnya kondisional sih untuk pembesarannya. Jadi nggak matok pembesaran segini untuk melihat plankton ini atau untuk melihat pelimpahan ini atau kepadatan ini. Tidak seperti itu sih. Oh, jadi fleksibel gitu, Teh? Iya. Kondisional. Bagaimana? Iya. Oh iya. Terima kasih, Teh, jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Yang angkat tangan dulu ya. Selanjutnya dari Kang Rama. Terdengar.
Oh iya. Jadi pengalaman. Oh iya, Kang Roja boleh. Jadi yang tadi sampel tuh dari dua sungai yang berbeda, bukan dua jenis plankton yang berbeda. Nah itu dari sungai Cimincrang di Bandung ya. Cimincrang kan itu Ketentan, oh sorry. Ini dari Cipamokolan yang ini. Nah, jadi itu sampelnya dari dua sungai yang berbeda, bukan jenis plankton yang berbeda. Kalau perhitungan macam-macam sih. Kalau perhitungan kan ada buat ngitung limpahan atau itu ada rumus-rumusnya juga. Oh, tadi mungkin pertanyaan dari Kang Rama itu, semisal nanti kita dalam mungkin ya ini anggapan saya sendiri pribadi, dalam nanti pas perhitungan kita menemukan dua spesies yang berbeda gitu mungkin ya Kang ya. Jadi di situ untuk perhitungannya kita harus fokus ke satu spesies gitu. Kita hitung dulu spesies A, baru nanti kita lanjutkan ke spesies B gitu dalam kotak-kotak itu. Dulu juga pengalaman Akang pernah di spirulina gitu ya, menghitung kepadatan spirulina. Kan tentunya kita tidak bisa memastikan bahwa yang tumbuh di sana hanya spirulina gitu. Jadi untuk perhitungannya nanti kita harus, kalau memang tujuan awal kita itu menghitung spirulina, kita hanya menghitung spirulina aja gitu, tanpa menghitung jumlah spesies yang lain gitu mungkin Kang Rama. Oke. Oke, Kang Rio Vito, boleh. Iya Kang, izin bertanya. Kalau dulu pas masih SMA, aku tuh pakainya mikroskop yang digital. Jadi hasil samplingnya itu bisa direkam langsung dari mikroskopnya sama bisa difoto untuk bukti penelitian. Nah, kalau misalnya yang di lab itu dia pakai yang manual atau yang udah digital ya, Kang? Oke. Kalau yang di sini sih masih tidak ada tidak semodern itu sih. Tapi sudah menggunakan listrik, tidak konvensional, tapi lebih modern gitu. Tapi tetap kita harus melihat manual sih, pakai tidak ada ya itu SMA Kang Rio lebih canggih gitu. Tetap kita harus untuk identifikasinya kita harus tetap secara manual gitu. Mungkin bedanya yang konvensional mungkin sudah dijelaskan di minggu yang lalu ya, untuk mikroskop listrik sama konvensional gitu. Tapi kalau untuk identifikasinya harus langsung menggunakan mata gitu ya, ke lensa okulernya. Seperti itu Kang. Oh iya, iya Kang, ya Kang. Terima kasih Kang. Oke. Terus kemudian ada Teh Ayuni. Boleh Teh Ayuni? Izin bertanya Kang, kan menurut jurnal yang saya temukan pada saat pengambilan sampelnya itu menggunakan kamera water sampler. Itu cara kerjanya itu bagaimana ya Kang? Apakah seperti yang sudah dicontohkan gitu atau bagaimana? Terima kasih. Menggunakan kamera water sampler ya? Mungkin Kang Sami lebih berpengalaman. Iya. Boleh Kang Sami? Oh iya. Mungkin selagi nunggu dari Kang Sami, kita ke Teh Raisya dulu. Teh Raisya NPM 157. Iya, Kang izin bertanya waktu pengambilan sampel, terus kan diawetkan pakai lugol, formalin, atau aqueous gitu. Nah, pas diteliti, itu ada perbedaannya nggak atau pengaruhnya ke plankton waktu diteliti, kelihatannya di mikroskop gimana atau sama aja? Makasih, Kang. Oke. Sebenarnya sih karena alkohol ataupun lugol itu bersifatnya itu kayak sama kayak air ya.
Jadi pas nanti dicampur juga nggak bakalan ini. Pas pengamatan sih tidak ada bedanya. Nah, mungkin kalau bedanya itu pas ketika dosis yang salah gitu, terlalu banyak ataupun terlalu banyak gitu, dapat merusak si pigmennya. Mungkin nanti pas pengamatan dengan mikroskop yang lebih canggih mungkin ya, lebih canggih itu lebih bisa mendeteksi ataupun mengidentifikasi dengan warna beberapa mikroskop yang seperti itu. Mungkin ketika dosis yang lebih banyak akan merusak si pigmen warnanya. Mungkin seperti itu. Berarti kalau tiga-tiganya ini dosisnya sama, nggak ngaruh, sama aja ya Kang? Pakai apa aja? Beda-beda sih. Kalau untuk dosis alkohol sama Lugol atau Aquadis kan beda-beda dia gitu. Per sampelnya. Alkohol dan Lugol gitu beda. Soalnya alkohol lebih keras kan. Aquadis cenderung lebih ringan seperti itu. Oke, Teh Raisa. Terima kasih Kang. Sama-sama Teh Raisa. Selanjutnya ada lagi yang mengangkat tangan, sepertinya sudah tidak ada lagi. Nah itu jawaban dari pertanyaan dari Teh Ayuni tadi ya. Jadi water sample yang kita pakai. Isinya mengambil air sampel pendalaman. Saya izin menambahkan ya, mungkin bukan kamera water sampler, mungkin kamera water sampler. Itu jenisnya kayak ada sebutan lainnya Van Dome water sampler. Bentar, saya izin share ini ya, share videonya. Bentar. Terlihat nggak di kalian? Terlihat? Sudah, Bu. Nah, jadi bentukannya sebelumnya tuh waktu pertemuan pertama, kalau tidak salah Kang Sami pernah menunjukkan bentukannya seperti apa waktu yang di Jati Gede. Tapi mungkin kalian ada yang sekilas itu bentukannya, ada yang mungkin itu bentukannya. Nah, jadi bentuknya itu seperti tabung. Hampir sama sih sebenarnya. Bentuknya seperti tabung, terus di kanan kirinya itu ada semacam penutup. Nah, ini sistem kerjanya adalah, ini kalau saya play berada lama nih, sistem kerjanya adalah sebelum dimasukkan ke suatu perairan, ini istilahnya umumnya digunakan kalau perairannya cukup dalam. Jadi yang istilahnya tidak memungkinkan kalau menggunakan plankton net. Nah, jadi sebelum kalian menggunakannya, biasanya kanan kirinya itu ada kayak semacam penarik yang nanti akan dikaitkan di sini nih, dikaitkan di pengaitnya, tapi dia itu otomatis. Jadi pada saat nanti ini, jadi ada istilah pemberat ini akan bekerja, akan dikerjakan itu pada saat kita kira-kira misalnya ini sudah sesuai dengan kedalaman suatu perairannya. Jadi pertama ini dibuka dulu kanan kirinya, jadi dikaitkan dulu si tali ini ke si pengait masing-masingnya. Setelah itu dimasukkan ke perairannya. Tapi sebelumnya ini saya baca beberapa referensi juga, sebelum mengambil si air dari suatu perairan, biasanya semacam dicelupkan dulu sebanyak 3 kali si water samplernya. Setelah itu baru kalian lepaskan si ini nih. Jadi si ini jangan ikut dimasukin dulu. Jadi di atasin dulu. Biar yang masuk ke air ini dulu, si tabungnya dulu. Baru kalau dikira-kira sudah melakukan istilahnya pencucian selama 3 kali, selap-selap segitunya 3 kali, baru si pemberatnya dilepaskan. Nah, nanti pada saat dilepaskan, tutupnya ini otomatis akan tertutup. Nah, otomatis air yang sudah masuk ke ini akan terkunci. Jadi emang dia lebih kedap udara sih. Jadi airnya nggak akan bleber, nggak akan kemana-mana. Nah, ini kapasitasnya kemarin kalau tidak salah Kang Sami bilang 2,5 liter ya Kang, kalau tidak salah saya dengar. Nah, ini juga lebih istilahnya mempermudah kalau misalnya kita mau mengambil suatu sampel air di kedalaman yang cukup dalam, yang tidak memungkinkan kalau menggunakan planktonnya. Tapi tetap pada saat sudah diambil air ini, kita pindahkan ke ember, setelah itu baru
lakukan penyaringan menggunakan planktonnya. Ini sih membantu mengambil airnya, mengambil sampling airnya, biar lebih mudah gitu. Kan nggak mungkin kalian bawa ke tengah ke tengah laut, terus kalau kalian ikut nyelam, terus kalian gayungin satu-satu ke planktonnya, kan nggak mungkin. Bisa sih, cuman ngapain kalau udah ada alat mempermudah, ngapain dipersulit. Mungkin itu. Kebayang nggak sama kalian? Halo? Suara saya hilang nggak atau Ada, Bu. Ada, Bu. Saya ada. Nah, bentar ya, coba deh. Ini Some trivia to impress your friends. This equipment is named after Dr. William Van Dorn of the Scripps Institute of Oceanography at the University of California in San Diego. Mike Wallerack is a water monitoring specialist with the Minnesota Pollution Control Agency. He's on Hawk Creek near Granite Falls to show how to properly take a water sample using a Van Dorn sampler. When taking a water sample using the Van Dorn sample, you want to be sure that the sampler itself is in good working order. Something that you want to keep an eye on is you want to make sure that these hose clamps are tight so it can't jiggle around and loosen up on you while you're taking the sample. You also want to make sure that your rope, right where it goes into the spring mechanism, isn't frayed. And you want to make sure your sample is clamped. Doors on the side. Good. Now your sampler is ready to take a water sample. Now we're going to lower the sampler. When lowering it off the bridge, Nah, ini dimasukkan dulu sudah mulai dimasukkan si water samplernya ke perairan. Nah, itu yang dipegang itu pemberatnya tadi yang digambar. Oke, nah. it's important to give it your 3 rinses. So that's 1 rinse. That's 2 rinses. And that's the 3rd rinse. On the fourth time, you want to lower the sampler approximately 1 foot below the surface and send your messenger down. It can be a little tricky to get your timing down just right, especially if you're in a stream that has pretty heavy flow and your sampler is swinging pretty fast. Okay, once we have the sampler back up on top of the bridge. Oke, mungkin gambaran untuk si water sampler seperti itu. Tadi cukup jelas nggak gambar si videonya? Atau masih ada yang Cukup, Bu. mungkin? Nah, Cukup jelas. Jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. jadi kan lebih mempermudah ya mengambil sampling yang dirasa mungkin rada susah. Ya, itu juga ditambahkan oleh Kang Sami. Ada yang vertikal dan horizontal. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau yang tadi mengambil sampel, sebenarnya kalau kemarin kami karena hanya untuk sekedar untuk praktikum, kita ngambilnya bukan di arus yang atau yang streamnya enggak, kita ngambil di pinggiran. Karena kan kemarin kebetulan, apalagi kondisi sekarang lagi musim hujan ya, lagi debit airnya cukup tinggi. Jadi dikhawatirkan ada membahayakan, apalagi kalau misalnya kita nggak mempersiapkan safety-nya kayak gimana. Jadi cukup di pinggirannya aja, terus kita ambil menggunakan gayung yang cukup panjang, baru disaring menggunakan plankton. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Ya, ini banyak yang nggak tahu, mungkin kurang mendengar atau gimana. Ada yang nanya juga ke saya untuk tugas identifikasi yang gambar itu dikumpulkannya kapan? Kan saya sudah bilang ya sebelumnya. Kalian jangan dikumpulkan dulu. Boleh dikumpulkan di koordinator, tapi jangan dikirimkan ke kami dulu. Ini kelas B udah mengumpulkan duluan. Padahal kan saya bilang, kami belum menentukan tanggal berapa. Jadi kami akan menentukan tanggal untuk deadline-nya itu kapan kalian harus mengirimkan nanti sekalian. Jadi nggak bercecer tugasnya, misalnya identifikasi sekarang dikirim. Enggak, itu kayak istilah Sundanya rancak, jadi kemana-mana bisa file kalian kirimkan, takutnya ketumpuk sama email yang lain. Nah ini kami nanti akan disekaligus
tugas-tugas untuk gambar dan klasifikasi nanti. Di poin pertemuan minggu depan, kita akan kasih tahu tanggal berapa kalian harus mengumpulkan. Karena untuk tugas identifikasi, itu selain yang individu, ada juga tugas kelompok. Dan itu jenis planktonnya lebih banyak. Jadi ini tugas kalau kalian kan ini individu cukup 3 jenis plankton ya, udah cukup. Nah tapi kalau untuk kelompok bisa lebih dari 3. Nah ini makanya tunggu dulu informasi dari kami kapan harus mengumpulkan, nanti baru kalian apalagi koordinatornya yang mengirimkan tugasnya. Oke, sabar dulu, tapi dikerjakan ya boleh. Kalau misalnya mau biar tenang mengumpulkan ke koordinator boleh, silahkan, asal jangan ke kami dulu. Oke, nanti dikumpulkan ke kami kalau udah semuanya dan sudah kami tentukan harus kumpulkan, baru dikumpulkan. Ya, ini sekadar informasi dan mengingatkan, barangkali ada yang masih berpikiran, Bu, kelas lain katanya harus ngumpulin. Enggak, kalau misalnya emang harus ngumpulin, dan nggak ada, misalnya kalian ada kelas yang tidak mengumpulkan, saya juga pasti bakal kontak ke masing-masing koordinator. Tapi kan ini saya nggak kontak masing-masing koordinator ya, karena emang bukan jadwalnya kalian mengumpulkan tugas. Oke, paham kan untuk tugasnya? Insya Allah paham, Bu. Ya, jadi untuk ini, dan sekarang juga sama, tapi kalian tunggu saja video dari saya, nanti saya share di Google Classroom Praktikum. Tetap sama, kalian mencari 3 jenis plankton pada video tersebut, dan nanti kalian identifikasi, kalian berikan klasifikasi, kalian gambar, dan kalian sandingkan yang kalian temukan dengan yang kalian gambar. Oke? Ya, mungkin ada tambahan lagi dari Akang dan Tetehnya sebelum kita tutup atau cukupkan dulu praktikum hari ini. Kang Roja mungkin, Teh Putri, Kang Alpi, atau Kang Sami, silakan. Kalau dari saya sudah cukup, Bu. Dari akang-akang lainnya, akang-akang dan teteh lainnya ada menyandingkannya mana? Oke, cara menyandingkannya gini aja, kalian, saya ngelihat tugas kelas B sih, jadi semua udah digambar, saya mintanya di scan ya ntar ya, jadi bukan di foto. Jadi kalau tadi sempat saya lihat tugas kelas B, banyak yang di fotonya tuh istilahnya nggak sama, ada yang gelap banget, ada yang cerah banget, ada yang apa istilahnya estetik banget ada. Nah tapi ini biar seragam mending di scan aja, kan ada juga aplikasi scanner ataupun aplikasi lainnya yang untuk khusus scan di HP, jadi biar bagus hasilnya. Nah untuk menyandingkannya boleh misalnya hasil kalian kan print ya si kertasnya, terus kalian gambar, terus kalian scan, yang hasil print screen-nya atau kalian screen cap-nya kalian lampirkan di bagian bawah, tapi kalian tulis misalnya gambar, misalnya yang kemarin ketemu seratium, nah gambarnya terus kalian ketik di bawahnya seratium SP, terus berikutnya jadi gambar yang kalian sandingkan atau kalian nggak lampirkan itu sesuai dengan penempatan kalian menggambarnya. Jadi kalau jangan misalnya kalian menggambar pertama seratium, terus tapi kalian menyandingkan yang pertama itu bukan seratium, misalnya chlorella, kan nggak nyambung ya wujudan yang ada di mikroskop dengan yang kalian gambar, nggak match lah. Jadi sesuaikan. Untuk yang menyandingkannya itu boleh dilampirkan di bagian bawah. Oke, cukup jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Oke. Tapi terkait dengan tugas yang review jurnal itu, Bu. Tugas review jurnal. Iya, boleh. Kenapa? Berkaitan dengan disuruh cari klasifikasi ciri khas sama habitat, tapi ya. Nah, dari itu tuh dicari dari masing-masing spesiesnya, Bu. Kan banyak banget tuh, Bu. Nah, ya. Nah, itu dicari atau sebagian itu, Bu? Oke. Sebenarnya saya udah bilang belum ya di pertemuan pertama, atau saya lupa menyampaikan ya. Jadi, karena iya saya paham di jurnal pasti banyak yang spesies yang kalian temukan. Nah, kalian cukup menyampaikan klasifikasinya yang dominan saja, maksudnya yang jumlahnya banyak,
misalnya jenis chlorella A atau jenis spirulina, atau kalau misalnya Bu dari nggak kelihatan nih jumlahnya banyak atau enggak, boleh kalian ambil saja 3 kalau enggak 5 jenis plankton yang ditemukan di jurnal tersebut. Oke, baru kalian klasifikasikan. Boleh 3, boleh 5. Jadi nggak semuanya, kan kalau semuanya nanti kalian banyak slide-nya juga, banyak PPT yang kalian buat. Jadi tidak kalian pilih-pilih saja. Kalau syukur kalau misalnya di jurnal tersebut dikasih tahu dari hasil penelitian ini misalnya lebih banyak itu jenis Chlorophyta atau Cyanophyta, jenisnya misalnya apa yang disebutkan, misalnya jenis Serratium dan jenis misalnya apa ya, Peridinium. Nah itu aja misalnya yang dominannya yang kalian klasifikasikan, yang kalian tampilkan klasifikasinya. Tapi kalau tidak ada yang menyebutkan ini jenis yang paling banyak, kalian ambil saja 3 sampai 5 jenis plankton yang akan kalian tampilkan di PPT. Jadi selain review jurnal dari kalian menampilkan juga jenis-jenis plankton beserta klasifikasi habitat dan ciri khasnya. Oke, paham nggak? Baik, paham Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, saya share dulu untuk absennya ya. Bentar. Oke, silakan kalian isi absensinya. Seperti biasa, ditunggu sampai jam 12 malam ini. Lebih dari itu tidak dianggap mengikuti praktikum. Oke, sekian dari kami. Terima kasih kepada admin PT Aslab. Kalian juga jaga kesehatan. Jangan lupa untuk bikin PPT di pertemuan hari Senin, kelas teknologi. Kalian buat seperti biasa ya. Dan jangan sampai telat. Jadi semua kelompok dalam kelas tertentu itu harus dikirimkan berbarengan melalui koordinator. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.